It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Dan yang membuat Sarah semakin ketakutan adalah dia juga melihat dengan jelas bahwa siluet kambing itu mirip kepala manusia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam ini kita sudah masuk malam Senin. Itu berarti aku akan kembali lagi membawakan KHW spesial Nusantara part 167 dari Provinsi Sulawesi Tengah. Makin kesini aku makin agak sedih gitu. Habis Sulawesi, Papua, habis Papua selesai berarti. Kita bikin KHW Nusantara part 2 apa? Jangan, nanti bosan, kita carilah lagi nanti KHW ini mau kita apakan lah ya. Ada yang bilang, Kak, bikin KHW internasional, Kak. Aku juga pengen kayak gitu, tapi tergantung email lah masuk lah, Wak. Tapi sejauh ini sepanjang mata kami memandang, Wak, ya, email yang masuk dari internasional tuh, dari mancanegara tuh ada dari New York, Belgia, Belanda, Phoenix, Texas, sama siapa? Texas itulah yang terakhir aku tengok. Abis itu dari Malaysia, dari Singapura, Hong Kong juga ada. Tapi nanti tengok nantilah dulu. Usah berangan-angan kali, doain aja lah semuanya lancar, Wak, ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadi, Wak, di KHW malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah menyeramkan yang berkaitan dengan sosok urban legend dari Sulawesi Tengah. Sama seperti masyarakat Kalimantan yang mempercayai adanya kuyang, masyarakat Sulawesi Tengah ini juga mempercayai adanya sosok hantu bertubuh kambing yang mereka sebut sebagai Kalomba. Dan berdasarkan informasi yang aku baca dari artikel-artikel juga nih, Wak, ya, konon katanya sosok ini adalah murni makhluk astral, Wak. Jadi bukan jelmaan manusia yang mempelajari ilmu hitam gitu, bukan. Itu yang kami dapat. Kalau misalnya informasinya salah, tolong koreksi aja, Wak, ya, Wak Sulteng. Tapi yang jelas keberadaannya ini menjadi momok menakutkan bagi orang-orang karena Kalombo ini dipercaya kalau udah dia marah, Wak, dia bisa membahayakan nyawa manusia. Dan hal itu jugalah yang membuat Wawak kita kali ini sampai bergetar ketakutan ketika dia tanpa sengaja melihat langsung Kalomba sedang berkeliaran di sekitar rumahnya, Wak. Saking takutnya aku, Nadia, sampai hari ini nih masih trauma aku nengok kambing. Tahu kalian kata? Iya, aku ini senangnya lain gitu loh, Wak, kalau nemuin Wawak aku yang punya pengalaman berbagi ke kita semua soal urban legend mereka di daerah masing-masing. Seriusan, kayak berarti bener ada dong mereka nengok kayak gini, yang kayak gitu loh. Makin penasaran kan kalian gimana kisah yang dialami sama Wawak ini? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawak kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only, ya. Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawak kita yang bernama Rani dari Palu, Sulawesi Tengah. Halo, Rani. Nah, jadi, Wak, ceritanya pada tahun 2006 lalu, Rani beserta keluarganya pindah rumah di sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah yang bisa dibilang kabupaten ini agak terpencil, Wak, dari kota. Pada masa itu belum banyak orang yang tinggal di sana dan wilayahnya ini juga masih didominasi oleh hutan-hutan. Kondisi tersebut sempat membuat Rani ini ngerasa nggak nyaman pada saat mereka pertama kali pindah ke sana, Wak. Apalagi Rani ini juga sering
mendengar kisah-kisah mistis yang dialami sama warga sekitar. Dan untungnya Rani sama keluarganya sendiri tidak pernah mengalami sesuatu yang janggal di situ, sehingga perlahan-lahan mereka pun bisa tinggal di sana dengan nyaman. Awalnya kayak gitu memang, sampailah pada awal tahun 2014 nih Wak ya, bertahun-tahun kemudian, untuk pertama kalinya Rani mengalami kejadian yang sangat menyeramkan di rumahnya itulah. Rani ingat betul kalau malam tuh malam pergantian tahun Nadia, dari tahun 2013 mau masuk 2014, dimana pada saat itu ayah mereka mengajak mereka sekeluarga untuk pergi ke kota sebelah buat merayakan malam pergantian tahun bersama. Tapi gegara jarak dari rumah menuju ke kota itu cukup jauh, alhasil Rani memilih untuk udahlah kalian aja yang pergi, aku mau tinggal di sini aja Pak, katanya. Pergilah papa, mama sama adik, katanya. Dah tuh akhirnya ayah, mama sama adiknya si Rani yang bernama Saras, waktu itu masih umur 9 tahun dia Nadia, akhirnya berangkatlah itu ke kota sebelah menggunakan mobil, ya kan. Sementara itu Rani cuman sendirian aja nih di rumah dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan menonton TV. Nggak takut Nadia, orang udah besar kok. Nah FYI Wak, bentuk rumahnya Rani ini ruangannya nggak dipisah sama sekat-sekat, jadi model rumah yang los saja itu, memanjang sampai ke belakang. Jadi ruang tamu, ruang TV, ruang makan, dapur tuh los tuh. Nah karena ruang TV ini satu garis sama ruang tamu, jadi otomatis Rani yang sedang berada di ruang TV ini ya bisa melihat dengan los sekali lah kan ke arah ruang tamu tanpa terhalang apa-apa. Bisa kebayang ya. Dan selain itu jendela depan rumahnya si Rani yang berada di dekat ruang tamu itu Wak, juga berukuran besar. Jadi kacanya tuh dari atas sampai bawah penuh tuh Wak ya. Dan jendela itu menggunakan gorden tipis warna putih kayak transparan gitu, vitrase namanya ya. Tuh diikat tuh di tengah-tengah, set, sisi ini diikat tengah, sisi ini ke tengah kayak gitu. Kebayang Wak ya. Dengan begitu Rani bisa melihat pemandangan luar rumahnya dengan sangat jelas. Dan rumah Rani itu dikelilingi macam pagar tembok gitu lah Wak. Jadi akses keluar masuk kawasan rumah Rani ini cuman bisa lewat gerbang depan. Kurang lebih kayak gitulah settingnya ya. Nah dah tuh singkat cerita, tidak lama setelah ayah, mama sama adiknya ini berangkat keluar, Rani udah langsung duduk anteng aja dia tuh, dinyalakannya lah TV. Nah, pas lagi asik-asik aku nonton TV itu kan, entah kenapa Wak, perasaan Rani ini tiba-tiba nggak enak aja. Selain itu juga hawa di sekitar aku tuh Nadia mendadak dingin. Ngebatin lah si Rani ini kan, apa mungkin mau hujan kali ya gitu kan. Dia mencoba mengabaikan perasaan nggak enaknya itu dan lanjut nonton TV lagi. Posisinya dia duduk di sini, TV di sini, ini ruang tamu nih Wak. Nah, tuh berarti depan tuh jendela tuh ya. Dan dia menjadi, walaupun nggak enak situasinya, diam sambil nonton. Cat. Tapi makin lama kok suasana malam tuh udah makin mencekam aja Nan. Bahkan Rani di situ juga merasa seolah-olah ada seseorang yang sedang memperhatikan dia. Dan saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam Wak. Terus entah kenapa di saat yang bersamaan tiba-tiba Rani ini merinding sebadan badan. Kenapa aku nih gitu. Udah mulai ketakutan dia nih. Nah dia pun celingak-celinguk lah memperhatikan sekitarnya. Dan ketika pandangannya tanpa sengaja menatap ke arah jendela yang ada di dekat ruang tamu Wak, disitulah seluruh badannya Rani ini langsung kaku, nggak bisa digerakkan. Gitu. Kenapa nggak bisa digerakin Wak? Karena saat itu secara mengejutkan Rani melihat ada seorang laki-laki bertubuh tinggi, besar, lagi berdiri di depan jendelanya itu. Laki-laki itu diam lah, dia tegap badannya gini, kaku tapi pandangannya terus menatap ke dalam rumah seolah-olah sedang memperhatikan Rani yang lagi terduduk sendiri ini. Aduh, merinding aku. Waktu itu Rani sempat mengira, itu mungkin tamu kali ya. Tapi waktu mau gerakin badan dia nggak bisa Wak. Terus kalau memang dia mau bertamu, dia ketok pintu, kayak ketok lah kaca jendela tuh, ngomong apa lagi tuh. Enggak, dia diam kayak ini ya. Mukanya nggak jelas memang kayak bayangan, tapi tuh orang. Nah dia laki-laki besar badannya, tapi entah itu manusia apa enggak, karena Rani nggak bisa bergerak Wak. Nggak bisa. Nengok hal itu Rani pun langsung bergetar ketakutan kan Wak. Ditambah lagi dia nggak bisa bergerak, nggak bisa berdiri. Bahkan untuk sekedar aku ngambil HP yang lagi dicas tuh dia nggak kuat aku. Jadi alhasil apa, dia cuma bisa duduk terdiam sambil berdoa dan sesekali masih berdiri di situ si laki-laki itu, tau kalian? Masih dengan posisi yang sama ya. Dan kalian tahu nge-freeze-nya si Rani berdirinya sosok itu di depan pintu tuh, itu berlangsung hingga berjam-jam lamanya ya Nadia ya. Nggak 2 menit, 10 menit, 15 menit, donat berjam-jam. Kebayang nggak kalian gimana takutnya aku waktu itu? Itu badan aku nggak bisa digerakin Nadia, badan nggak bisa digerakin. Aku nengok TV gini ya, aku tengok, masih di situ deh, nggak bisa bergerak, jantungku bener-bener, aduh kasihan kali lah Rani. Cuman bisa apa aku Nadia waktu itu? Berdoa berjam-jam katakanlah itu dia mulai nge-freeze betulan, nggak bisa ngapa-ngapain itu jam 9. Dia baru bisa bergerak tuh kapan? Waktu setelah memasuki jam hampir 2 subuh.
2 pagi berarti, 2 malam. Gara apa dia bisa bergerak? Rani dengar suara mobil ayahnya masuk dari halaman depan. Tahu kalau keluarganya balik, baru tuh aku lega kali ya dia. Keluargaku balik. Langsung dia nengok lagi ke arah jendela kan, Wak. Pas pula di situ laki-laki itu udah nggak ada, ngilang tak kemana. Menghilangnya laki-laki itu baru badanku bisa digerakin lagi, Nat. Rani cuma tarik napas, dia ngatur napas, kan nangis dia, Wak. Beberapa saat kemudian baru ayah, mama, adiknya Saras masuklah itu ke dalam rumah. Paniklah si Rani menangis kan. Ayah. Kata, kenapa kok, Nak? Ya tadi waktu ayah kesini ada lihat orang di teras nggak? Katanya kan. Orang nggak ada. Emang tadi ada tamu? Kamu bawa tamu kamu? Rani pun langsung itu menceritakan semua yang dialami sama ayah. Tadi Rani nengok ini berjam-jam Rani nggak bisa gerak ya. Ayah pun nengok berkeringat seluruh badan si Rani ini kan. Dan setelah menyimak ceritanya si Rani, ayah pun bilang sudah tenang. Itu mungkin halusinasi kamu aja. Kamu kan suka nonton film horor, kata ayahnya. Enggak ya. Orang tuh berdiri di teras tuh berjam-jam loh ya. Masa Rani halu berjam-jam? Gini nakku, kalau memang tadi betulan ada orang, harusnya ayah juga pas-pasan lah sama dia. Papasan lah sama dia. Rumah kita ini kan kanan kiri depan belakang tuh dipagari tembok. Akses keluar masuk cuma dari mana? Dari gerbang ya. Nah itu ayah nggak nengok siapa-siapa. Udahlah baca-baca doa aja. Dah tidur sana masuk kamar katanya. Dah tuh singkat cerita setelah kejadian di malam tahun baru itu, Rani mencoba berpositif thinking, tak kayak gimana gitu kan, Wak. Rani berusaha mengabaikan apa yang dia tengok selama berjam-jam itu, walaupun nggak masuk akal kali di pikiran aku. Nadia aku nggak halu, tapi dia mencoba untuk menepis pikiran buruknya. Dan betul aja, Wak, setelah itu dia sudah tidak pernah lagi mengalami hal-hal aneh. Di situ aku udah agak-agak sedikit percaya. Oh mungkin kemarin yang aku tengok ya cuman halusinasi aku aja, Nadia. Mungkin. Tapi tanpa diduga-duga ternyata sebulan kemudian, Wak, sesuatu yang menyeramkan kembali terjadi di rumahnya si Rani. Kali ini bukan si Rani, bukan mamanya, bukan bapaknya, bukan adeknya, tapi sepupunya Rani, namanya Kak Nisa. Nah, Kak Nisa ini lagi datang berkunjung ke rumahnya Rani dan menginap di rumah mereka. Akhirnya Kak Nisa pun tidur bertiga lah di kamarnya Rani sama adeknya, adik Saras. Dan FYI, Rani sama Saras ini memang tidur sekamar, Wak. Mereka pakai kasur spring bed yang bertingkat, Wak. Dan karena malam itu ada Kak Nisa yang tidur bersama mereka, alhasil Rani sama Saras pun tidur berdua di kasur atas, sementara Kak Nisa tidur di kasur bawah. Karena sudah terlalu mengantuk, menjelang tengah malam Rani sama Saras sudah tidur duluan nih. Akhirnya karena mereka sudah tidur, lampu kamar pun dimatikan. Tapi nih gara-gara gorden kamarnya mereka itu lumayan tipis, samar-samar cahaya bulan pun masih bisa masuk, Wak, melalui jendela itu, sehingga kamar itu pun masih mendapatkan sedikit pencahayaan dari luar walaupun dalam keadaan lampu dimatikan. Dan setelah Rani terlelap, Saras terlelap, di saat yang sama Kak Nisa belum tidur, dia masih main handphone. Nah, lalu tanpa sengaja Kak Nisa sempat tuh nolehlah dia ke arah jendela kamar kan, Wak. Dan ketika dia menatap ke sana, Kak Nisa langsung kaget bukan main karena dia melihat dari balik horden yang tipis, aduh merinding aku. Dari balik horden yang tipis itu, Kak Nisa bisa melihat dengan jelas ada siluet seorang laki-laki bertubuh tegap besar lagi berdiri tepat di depan jendela. Itu bayang. Aku nunjuk-nunjuk jendela juga dari tadi ini. Sama juga rupanya, waktu nengok siluet si sosok laki-laki entah siapa ini, badan Kak Nisa pun ikutan nge-freeze. Saking takutnya Kak Nisa ini hanya bisa diam terpaku menatap bayangan laki-laki itu, Wak. Ditunggu terus kan, beneran nih laki-laki itu nggak bisa digerakin tapi badannya. Ditunggu bayangan laki-laki itu pun nggak pergi-pergi. Dia masih berdiri di depan jendela itu hingga berjam-jam lamanya juga. Aduh aku terbayang dia aja kayak itu. Bayangkan lah, Wak, kalian nge-freeze tapi kalian dihadapkan sama itu berjam-jam. Ya Allah, baca doa aja lah Kak Nisa tuh. Sampai akhirnya ketika azan subuh berkumandang, azan subuh, Wak, tepat disitulah baru laki-laki ini tiba-tiba menghilang dan Kak Nisa baru bisa bergerak balik. Cuman lah tuh perasaan Kak Nisa tuh, Wak, ya. Nah di saat pagi tiba, ketika Rani udah terbangun dari tidurnya, itu Kak Nisa nggak langsung tidur, Wak, ya, mohon maaf. Karena ketika Rani terbangun, Rani terkejut nengok Kak Nisa sudah dalam keadaan pucat, dia nge-freeze macam masih mencerna gitu. Ya Allah Kak Nisa kenapa aku pucat, sakit kau? Dengan suara lirih Kak Nisa bilang, kakak semalaman gak bisa tidur deh. Kenapa? Ada apa? Mendengar pertanyaan Rani, Kak Nisa pun langsung tuh menceritakan kejadian menyeramkan yang dialami baru aja itu semalam. Nah setelah mendengar ceritanya Kak Rani, seketika Rani langsung teringat lah sama kejadian serupa yang dia alami beberapa bulan kemarin ya kan. Di malam tahun baru kemarin tuh. Sama nih. Astagfirullahaladzim Kak. Apa yang Kak Nisa alami tuh?
persis juga yang aku alami tahun baru kemarin loh kak. Jangan-jangan sosok yang kita tengok tuh sama nggak dek? Bisa jadi juga sih kak. Berarti aku nggak halu nih, kakak nengok juga kan? Macam laki-laki badannya besar kayak gitu, tegap kakak nge-freeze berjam-jam kan? Iya dek, kata nggak halu aku nih, kata si Rani. Entahlah dek, kakak nggak tahu tuh sebenarnya apa yang kita lihat. Tapi gini aja lah, selagi kita aman-aman aja nih berdua, kok baik-baik aja kan. Setelah kejadian itu baik-baik aja, memang dia kak nggak datang lagi dia. Ya udah, selagi kita aman-aman aja, lebih baik udah kita simpan sendiri aja. Takutnya malah bikin orang lain panik, apalagi adekku tuh kasihan, kata Kak Nisa kan. Iya ya kak, ya udahlah, yang penting banyak-banyak doa aja lah kita kak ya, semoga nggak kenapa-napa, kata doa amin, kata mereka. Dah nih, berhari-hari pun berlalu Wak, dan alhamdulillahnya semua berjalan dengan aman. Tapi nih beberapa minggu kemudian Rani notice kalau ada yang berubah dari sifat, dari sikapnya adek aku si Saras. Dimana pada saat itu Saras ini mendadak jadi lebih pendiam dan selalu terlihat seperti orang ketakutan. Ngapa ya? Biasanya anak ini nggak kayak gitu. Bahkan tidak lama kemudian setelah Rani agak curiga dengan tingkah laku adiknya, pada saat itu juga Saras ini jadi jatuh sakit gitu loh Wak. Dia mendadak terkena diare dan demam tinggi selama berhari-hari. Dan ketika keadaan Saras ini sudah mulai sembuh, pada suatu hari tiba-tiba adiknya si Saras ini mengajak Rani bicara berdua. Kak, bentar lah kak, Saras mau ngomong, katanya gitu kan. Dengan suara lirih Saras bilang, Kakak tahu nggak soal hantu berbadan kambing berkepala manusia, kata dia. Dengan keheranan Rani jawab, iya tahu kakak. Kalau nggak salah orang-orang sini sebutnya kalomba dek. Emang kenapa? Sempat terdiam bentar tuh Saras kan Wak. Hingga akhirnya secara mengejutkan dia berkata, Kak, sebenarnya kemarin itu selama berhari-hari aku lihat kalomba loh kak datang ke sini. Dia berkeliaran di samping kamar kita, katanya. Dan FYI Wak, tepat di samping kamarnya Rani sama si Saras ini memang ada jalan kecil, macam jalan setapak gitulah. Tembok, baru di sebelahnya itu ada selokan parit yang udah kering airnya gitu. Aku lihatnya di sekitar sebelah situ, kata si Saras. Dengar ucapan Saras itu terkejut lah si Rani. Kamu yakin itu hantu kalomba? Iya kak, tiap malam aku lihat bayangan dia dari balik horden jendela. Tuh kak, aduh, bentuk badannya besar, mirip kambing, tapi kepalanya mirip kepala manusia kak. Ya Allah, kenapa kamu baru bilang sekarang dek? Jadi ini yang buat kamu ketakutan selama ini sampai kamu sakit kayak gitu? Cobalah sekarang ceritain semuanya ke kakak. Awalnya gimana kok kamu tuh bisa ngeliat sosok itu terus, kata si Rani. Dengan suara bergetar Saras pun mulai bercerita. Gini kak, jadi nih semua teror itu bermula pada suatu hari ketika Saras ini tiba-tiba kebangun Wak, sekitar jam 2 malam gitulah, gegara kepanasan. Pada saat itu Saras ini hanya diam aja di kasurnya sambil menunggu kantuknya datang balik. Tapi nggak lama kemudian Saras jadi makin gak bisa tidur, gegara dia malah dikejutkan dengan suara lonceng kalung kambing. Suara itu berasal dari jalan raya yang ada depan rumah mereka awalnya Wak. Tapi lama-kelamaan suaranya makin kencang, seolah-olah sedang mengarah ke jalan kecil yang tepat berada di samping kamarnya mereka. Kok makin kesini, dengar Saras tuh. Dan makin dekat, ternyata suara lonceng kalung tuh gak cuma suara lonceng aja Wak. Suara lonceng itu juga diikuti dengan suara derap langkah kaki kambing. Dan bahkan sesekali Saras juga mendengar kambing itu mengembek. Di situ Saras langsung ngebatin, kambing siapa nih kabur malam-malam? Ya kan wajar lah dengar suara kalungnya, suara tapaknya, suara ngembek, apalagi ya kan. Karena mengira itu adalah hewan peliharaan tetangga yang lepas, makanya Saras pun berusaha udah nggak apa-apa tuh, bukan hantu, bukan orang gitu. Tapi di sinilah Wak, tidak lama kemudian Saras pun dibuat ketakutan karena ternyata kambing itu berhenti nih tepat di samping kamar mereka. Dan seperti yang aku bilang tadi, karena memang gorden kamar mereka ini tipis kan Wak, alhasil samar-samar Saras pun bisa nengok lah itu keadaan di luar. Nah tepat ketika Saras, merinding. Tepat ketika Saras sedang menoleh ke arah jendela Wak, disitulah dia nengok ada nih siluet macam bayangan seekor kambing, tapi ukurannya sangat-sangat besar. Ini kambing itu besar kali. Dan yang membuat Saras makin ketakutan adalah dia juga melihat dengan jelas bahwa siluet kambing itu mirip kepala manusia. Kepala kambing tuh harusnya kayak gini kan Wak. Ini yang Saras tengok kurang lebih bentuknya kayak gini mungkin. Kepalanya manusia, merangkak dia tapi 4 kaki dia. Tapi gimana bentuk mukanya nggak jelas
jelas kan siluet kan Wak, tapi itu enggak, itu kepala manusia tuh, bukan kepala kambing. Kambing kan ada macam tanduk kecil kan, dia nggak nengok ada tanduknya. Di momen itu juga Saras ngerasa tubuhnya nggak bisa digerakkan juga, nge-freeze. Dia langsung pengen tuh bangunin kakaknya lagi tidur pulas nih, bangun si Rani kan, tapi sayangnya apa? Saking takutnya Saras nih sampai nggak bisa bersuara Wak. Dia cuma bisa diam sambil menatap ke arah jendela tuh dan melihat sosok tadi mondar mandir di situ, tapi sambil nunduk Wak. Saras bilang sosok kambing itu baru akan menghilang saat menjelang azan subuh tiba. Itu cerita Saras Wak. Nah, apakah ini adalah sosok yang sama seperti yang dilihat Rani sama Kak Nisa? Sama atau tidak? Ada tuh kan Wak, singkat cerita 2 hari sejak Saras menceritakan hal-hal itu ke kakaknya, tiba-tiba jam 2 malam lagi nih, Saras kebangun Wak, dia mau pipis. Saras yang sudah ketakutan karena teror kemarin, ya nggak berani lah ke kamar mandi sendiri Wak. Alhasil dia pun minta Rani nemanin dia kan, dibangunnya kakak, kak bangunin kak, aku mau pup, kata dia mau pup Wak, bukan mau pipis sorry. Nah ayo cepat gitu. Nah Rani pun menemaninya dengan duduk di ruang makan yang berada tidak jauh dari kamar mandi. Nah pergilah sana kau berak, aku tunggu di sini. Nah terus Wak, tidak lama kemudian giliran Rani nih, Wawak kita, yang tiba-tiba mendengar suara lonceng kalung kambing. Suara apa nih? Suara lonceng kambing nih. Nah suara itu berasal dari arah jalan raya depan rumah Wak. Makin lama suara tuh makin dekat rasanya. Dan juga sama diikuti dengan suara derap langkah kaki kambing. Ya macam normalnya suara kambing kalau lagi datang gimana? Karena masih terkantuk-kantuk si Rani kan, awalnya Rani belum sadar tuh, belum curiga aku Nat. Sampai akhirnya Wak, Rani dikejutkan dengan suara teriakan adiknya yang dalam kamar mandi. Kakak dia datang kak, dia datang, itu dia, kata siapa udah merinding, kata si Saras kan Wak. Nah teriakan Saras ini langsung buat si Rani terperanjat. Dan di momen itu juga barulah si Rani ini teringat sama kisah hantu Kalomba yang kemarin diceritakan sama adeknya. Apa jangan-jangan itu dia ya? Akhirnya dengan sigap Rani pun langsung berlari ke arah kamar mandi untuk menyelamatkan Saras yang udah ketakutan di situ Wak. Nah tapi Wak, ketika Rani mau berlari menuju ke kamar mandinya si Saras ini, tanpa sengaja Rani nolehlah ke arah jendela yang ada di ruang makan. Nah kebetulan jendela ruang makan itu nggak tutup hordennya lagi dicuci. Nah dia otomatis pemandangan jendela tuh nampak tembus los. Jelas sekali lah pas di luar tuh kan. Nah pas aku nengok ke jendela ruang makan tuh disitulah jantung aku mau copot Nadia, katanya. Secara mengejutkan Rani betulan melihat Wak, sosok kambing berkepala manusia tuh, sosok Kalomba ini lagi berdiri di situ Nat. Untuk sosok yang Rani lihat Wak ya, sosok tuh berdiri, posisinya macam kambing, kaki 4 kayak gitu. Cuman badannya nggak pada umumnya, besar kali macam sapi Nat. Dan memang betul kepalanya berbentuk manusia tapi ada tanduknya dikit, matanya merah, dan posisi kepalanya itu betulan nunduk ya. Dia nak nengok Rani tapi Rani nengok dia. Nah melihat keberadaan sosok itu, refleks berteriak lah aku Nadia, cobalah aku tengok macam gitu macam mana. Astagfirullahaladzim ya Allah, kata si Rani kan. Dan kalian tahu Wak, teriakan Rani itulah yang seketika membuat si sosok tadi yang awalnya nunduk langsung noleh ke arah si Rani. Aku terbayang aku di momen itu Rani sama sosok kambing ini sempat tatap-tatapan Wak. Dan dengan mata kepalanya sendiri Rani mengaku dia melihat ekspresi si sosok itu Nadia macam marah gitu loh. Dengan jantung yang berdebar-debar, Rani pun langsung berlari ke kamar mandi kan mau jemput adiknya nih. Untung udah selesai berak dia. Dengan cepat dia langsung digandengnya tangan Saras. Ayo deh, lari deh. Cepat, jangan kau tengok jendela ya, katanya. Dan Rani sama Saras pun berlari lah, itu birit-birit kan, pergi ke kamar orang tuanya mereka. Dan di saat yang sama Wak, si sosok kambing tuh ternyata masih ada dia di situ. Dia tampak semakin marah lagi ketika melihat Rani sama si Saras kabur. Dia macam mau dikejarnya Wak. Nengok orang berdua tuh berlari kabur, sosok ini juga ikutan berlari mau ngejar mereka. Tahu apa yang dia buat? Dikelilinginya rumah si Rani ini Wak, seolah-olah dia mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah mereka. Mau dikit ya, astagfirullahaladzim. Untungnya pada saat itu semua pintu rumah aku terkunci rapat Nadia. Dia cari-cari itu kan. Nah sampailah akhirnya si Rani udah nyampe di depan kamar orang tua mereka kan. Digedor-gedor langsung sampai, ayah mama bangun, buka pintunya, bangun, kata dia. Saras dah lah, dan nangis sesungguhan dia tuh sebelah aku. Diam kau, mana bangun, katanya. Nah di momen itu Rani sempat lagi tuh nengok ke arah jendela yang ada di ruang TV, bukan di ruang belakang ruang makan tuh lagi. Dan kalian tahu Wak, dari balik gorden jendela ruang TV itu dengan jelas aku melihat si sosok kambing Kalomba tuh. Nah dia lagi nyeruduk tembok rumah mereka. Terdengar suara dak.
terdengar kencang kali suaranya tuh, ha. Apa nggak makin ketakutan si Rani di situ, wa? Makin kencang lagi dia gedor pintu kamar mama. Mama, ya buka lah cepat, kata. Tidak berselang lama kemudian barulah itu pintu dibuka sama ayah mama. Mereka juga dalam keadaan panik, langsung astagfirullahaladzim, kalian kenapa? Ini suara apa nih, kata. Rani langsunglah nunjuk ke arah jendela. Kan itu tuh, ada Kalomba. Dan di saat ayah nengok ke sana, Wak, masih ayah juga nengok si Kalomba dia lagi nyeruduk kepalanya ke tembok. Ya itulah dia, saking kencangnya ayah sama mama juga dengar suara serunduk tuh. Begitu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya mama langsung bawa si Sarah sama Rani masuk ke kamar. Sementara ayah berjalan itu, Wak, dia ke arah depan jendela untuk melihat betulan gak nih yang ku tengok gitu kan. Dan pas ayah nyingkap betulan gorden jendela itu, Wak, betapa terkejutnya ayah ketika dia melihat bahwa apa yang disampaikan sama si Rani itu betul. Dari balik jendela, sosok kambing berkepala manusia itu malah ditatapnya ayah langsung. Apa nggak juga terperanjat? Astagfirullahaladzim, astagfirullah, setan, pergi kau setan, pergi. Ayah buka pintu tuh, pergi kau, kata. Suara ayah yang kencang itu seketika membuat warga sekitar bangun nih. Dan ketika ayah mau keluar rumah untuk mengusir si sosok itu, di teras depan ayah, pas pula Om Heri terbangun, udah depan rumah kami nih. Pak, kenapa Pak? Ya ada maling, Pak. Bukan maling, Om. Ada Kalomba di samping rumah saya. Bantu saya usir dia, Om, kata si Papa. Astagfirullah, Kalomba, Pak. Ayo Pak, kita usir, katanya kan. Nah, melihat ayah sama Om Heri yang nekat ngusir sosok itu, refleks Rani pun jadi ketakutan, minta tolong dia, Wak. Menjerit dia karena Rani takut ayah sama Om Heri diapa-apain sama sosok itu. Nah, dia katanya kan sosoknya juga bisa kan. Tolong, kata si Rani. Dan untungnya teriakan Rani bisa membangunkan banyak warga lagi. Alhasil dalam waktu singkat rumah mereka pun langsung didatangi sama warga sekitar. Nah, ketika para warga itu melihat ayah sama Om Heri ini lagi sedang mengusir Kalomba, mereka juga langsung membawa tongkat dan batu untuk melempar si sosok ini, Wak, ya. Awalnya Kalomba nih berani, dia macam mau diserangnya ayah sama Om Heri kan, kata si Rani. Tapi waktu dia tengok ada banyak warga datang, nah dia ketakutan juga sosok tuh. Akhirnya dia balik badan, dia panjat tembok, langsunglah dia berlari ke kebun arah belakang rumah. Waktu dikejar sama warga, di sanalah sosok itu pun tiba-tiba menghilang. Ya Allah. Udah tuh, keesokan harinya setelah langit sudah mulai terang, datang nih, Wak, seorang tetua desa gitulah bertamu ke rumahnya Rani. Nah, tetua desa itu nanya, semalam ada apa? Saya dengar ada keributan, katanya kan. Ayah ngomong, iya Pak, betul. Tadi malam rumah kami didatangi sosok Kalomba, Pak. Kenapa dia bisa tiba-tiba kesini ya, Pak? Ya, kata siapa? Kata ayah kan. Dia tidak mungkin datang kalau bukan karena ada yang memancingnya dengan makanan kesukaannya, kata si tetua ini. Hah? Memangnya apa makanan kesukaan sosok ini, Pak? Kami nggak tahu loh, Pak. Dia itu suka sekali sama ampas parutan kelapa. Pasti ada nih yang sudah membuang ampas kelapa itu di sekitar rumah kalian. Kalau begitu, udah lebih baik sekarang kita kerja bakti aja sama-sama. Kita cari sama-sama di mana ampas itu berada. Dan kalau ketemu, langsung buang. Kata si tetua. Nah, mendengar ucapan tetua desa, kerja bakti pun akhirnya dimulai. Wah, nggak di rumah si Rani aja, semua itu kayak kerja bakti. Tapi tujuannya untuk mencari ampas kelapa di rumahnya si Rani. Dan alhamdulillahnya, pada saat itu tetangga sekitar juga ikut membantu nih. Dan setelah mereka menyisir wilayah sekitar rumah Rani, ternyata betul aja, Wak, di parit kecil yang tepat berada di samping kamarnya Nadia, kamarnya Rani, mereka menemukan ada ampas parutan kelapa yang dibuang di sana. Entah siapa yang buang di situ, Nadia. Kan bukan tempat pada umumnya kan. Kalau belakang dapur terbuang ampas kelapa kayak gitu, ya juga. Ini nggak, di pas di sebelah kamar aku tuh. Di tempat adik aku nengok, di situlah. Setelah mendapat itu, ampas itu langsung dibuang sama warga. Dan setelah semuanya bersih, bapak tetua desa dan juga seorang ustadz yang kebetulan juga datang ke sana, langsung menabur garam laut gitulah ke sekeliling rumahnya Rani. Dan selain itu mereka juga macam memagari rumah tersebut dengan membacakan doa-doa. Alhamdulillahnya, setelah semuanya dibersihkan, setelah semuanya didoakan, sosok Kalomba itu sudah tidak pernah muncul lagi. Nah, dengan begitu setiap malam Rani sama Saras pun sudah bisa tidur dengan nyaman di dalam kamar mereka. Alhamdulillahnya teror tuh selesai hari itu. Alam mencekam kali itu loh, astagfirullahaladzim.
Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang pengalaman mistis yang dialamin sama Wawa kita Rani dan juga adiknya Saras. Ya Allah, Saras kok berani kali memang awalnya, tapi takut juga lagi enaknya aku berak dia katanya, mungkin kan ada datang pula dia. Sebenarnya cerita ini bisa dibilang cukup simpel kan Wak ya, perkara hantu kalomba yang tiba-tiba datang mencari ampas kelapa, makanan kesukaan dia. Tapi jujur sepanjang cerita ini awak dibuat buat tegang, merinding sebadan-badan gak sih kalian Wak? Itu yang kita tahu. Yang kita tahu dia mencari ampas kelapa, cuman kan nggak tahu tujuan sebenarnya juga apa kan. Gak kebayang aku gimana mencekamnya suasana malam tuh Rani ya Allah. Aku yang nyeritain ulang sebagai ketakutan menggap-menggap sak napas aku, apalagi dia langsung ya. Udahlah nge-freeze berjam-jam, dikelilingin, dikejar-kejar sama Kalambo tuh Mak. Itulah si Rani ini bilang Wak, gara-gara kejadian itu dia sampai hari ini aku sama adik aku tuh trauma tiap kali nengok kambing tuh kalian. Dan mungkin ada juga di antara kalian yang penasaran, itu kenapa bisa ada ampas kelapa di sebelah kamarnya si Rani Nadia. Nah itulah dia Wak. Rani juga bilang di sini sampai saat ini juga aku sama keluargaku nggak tahu siapa yang buang ampas kelapa di samping rumah tuh. Kami nggak tahu apakah hal itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Karena padahal kata Rani dan aku confirm juga, aku lihat juga di beberapa artikel internet, banyak dari masyarakat Sulawesi Tengah yang menganggap bahwa membuang ampas kelapa secara sembarangan itu pamali. Itu adalah perbuatan yang tabu. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa itu bisa mengundang si kalomba nih lah. Dan ternyata dalam cerita ini memang betulan terjadi kan, buang sembarangan datang kalomba tuh. Cuman alhamdulillahnya kejadian malam ini nggak sampai menelan korban kan Wak. Dan juga nih Wak ya, kalau menurut kepercayaan warga di tempat aku tinggal dia, si kalomba ini justru akan mengejar orang yang tepat berada di belakang dia, bukan yang ada di depan dia Wak. Soalnya apa? Kalomba ini memang suka menunduk, makanya waktu dia nunduk dia tahu nih siapa yang ada di belakang dia. Nah kemarin itu gegara aku teriak itulah nanti baru dia tahu, wah ada orang nih kayak gitu. Iya lagi. Dan sampai saat ini juga Rani nggak tahu apakah ada kaitannya dengan sosok yang aku sama si Kak Nisa lihat, yang sosok laki-laki badan tegap itu, ada kaitannya apa nggak sama kalomba. Cuman karena teror yang dialami Rani sama Kak Nisa sama posisi dan waktunya sama apa yang dialami Saras ketika Saras melihat kalomba, jadi ya bisa jadi aja Rani sama Kak Nisa melihat kalomba tuh dalam posisi atau dalam bentuk yang berbeda. Karena kan aku nengok di Google juga ada juga yang bilang, karena ini jadi perdebatan juga bentuk kalomba nih Wak. Ada yang bilang dia berdiri tegak macam manusia tapi kambing badannya. Tapi ada yang bilang juga dia merangkak macam kambing. Tapi apapun itu dia dua combo aku nengok yang berdiri, aku nengok yang macam kambing. Kata si Rani. Semoga gak nengok lagi lah Rani. Oke Wak, jadi itu tadi cerita Rani. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak Rani. Dan buat kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung ceritain aja di email di bawah ini. Sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian, supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di update video selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk yang pengen berlangganan membership, langsung join Wak sekarang juga. Terima kasih. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.